yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Nah, kenapa? Karena umat Muslim di Indonesia sudah mayoritas. Umat pimpinan sudah dipersiapkan begitu rupa dan sangat rapi. Undang-undang sudah ada, yaitu Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah daerah atau wilayah yang disebut dengan Daulah Islamiyah itu yang akan dipersiapkan untuk menjadi negara Islam Indonesia. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat benci sekali dengan orang yang tidak sepaham dengan saya, terlebih notabene adalah Nasrani. Saya sangat benci sekali. Saya berasal dari Jawa Tengah, dan bahkan saya sangat benci sekali dengan kekristenan. Doktrin yang sangat fanatis dan bahkan sangat radikal. Nah, kenapa? Karena di dalam kelompok kajian waktu itu yang saya ikuti adalah punya visi dan misi, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Nah, dengan berjalannya waktu, saya terus dididik di situ, saya terus belajar di situ, sampai akhirnya dalam kehidupan saya sebagai orang Muslim, kehidupan sosial saya sangat kurang baik. Kenapa? Karena di tengah-tengah kehidupan saya waktu itu pun, waktu masih kecil itu Bu, SMP SMA itu, di satu kelurahan di mana saya tinggal itu ada satu keluarga yang Nasrani mengadakan acara Natal, itu menjadi satu sasaran untuk kita hentikan acara-acara seperti itu. Dan bahkan saya sangat benci sekali dengan kekristenan. Seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya terus memperkembangkan kapasitas saya. Saya terus belajar sampai dipersiapkan begitu rupa bahwa di dalam Muslim, salah satu organisasi yang kami ikuti, yang tadi saya katakan ingin mendirikan negara Islam, bahwa Islam itu akan bisa dilakukan secara kafah dan secara sempurna itu ketika Islam itu melingkupi secara totalitas, baik empat syarat yang harus dipenuhi itu adalah baru Islam bisa dikatakan kafah dan bisa dilakukan secara sempurna. Nah, salah satu syarat dari keempat itu adalah yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Seribu kebaikan tidak akan menjadikanmu layak malaikat. Tetapi dengan satu kesalahan cukup membuat orang lain menilaimu layaknya iblis. Itulah hukum kehidupan yang berlaku di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudara terus mendukung perkembangan channel kami. Saudara, ikuti terus pelayanan di channel ini. Dan biarlah kiranya kami dapat memberkati saudara lewat tayangan-tayangan yang saudara saksikan. Dan jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami ini di channel ini kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga dapat diberkati seperti kita. Saudara, kali ini sebelum kita akan menyaksikan tayangan yang luar biasa ini, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-30. Ini menceritakan bagaimana seorang sida-sida yang membaca kitab suci, namun dia tidak mengerti apa yang dia baca. Sehingga Tuhan lewat Roh Kudus Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi kepada sida-sida itu dan menerangkan kepada dia apa yang dimaksud oleh kitab suci.
Saudara, ada banyak perjumpaan orang dengan Yesus. Bagaimana Yesus menjumpai mereka. Dan bagaimana Yesus menerangi, membuka hati mereka. Selubung yang ada di hati mereka. Sehingga dahulunya mereka tidak percaya kepada Yesus. Dahulunya mereka menolak Yesus. Tetapi dengan dibukakannya selubung di hati mereka, mereka dapat memandang Yesus Kristus secara benar, memandang Dia secara ilahi, dan mereka menyerahkan diri mereka untuk percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Saya berasal dari Jawa Tengah. Pendidikan saya SD, SMP negeri, SMTA saya Muhammadiyah, dan pendidikan tinggi saya pernah juga pendidikan di kampus Nahdlatul Ulama. Nah, dalam perjalanan saya mencari kebenaran dan dalam perjalanan saya menggali, mempelajari sebuah keilmuan, karena saya dari keluarga yang tadinya belum pernah ada orang yang beragama Kristen, dari keluarga besar kami, dan keluarga besar kami semua beragama Muslim. Tetapi karena perjalanan hidup saya yang saya tidak pernah puas untuk mencari kebenaran itu, karena sejak kecil saya dididik oleh keluarga, dan di tempat saya, di rumah saya itu, waktu itu kurang lebih sekitar tahun 78, 79 masuk ke tahun 80-an, belum ada tempat ibadah, masjid ataupun musola. Nah, di tempat saya itulah yang dipakai untuk membuka satu tempat ya pengajian lah begitu, dan juga dipakai untuk setiap kegiatan Islami. Nah, dengan berjalannya waktu, saya adalah termasuk anak-anak generasi yang baru yang dipersiapkan untuk kedepannya untuk meneruskan perkembangan dan pertumbuhan Islam di daerah saya tinggal. Bapak Ibu Saudara, bahwa sejak itulah saya terus belajar, dan saya belajar sampai di kelas 2 SMP itu saya masuk ke salah satu kelompok. Saya dididik, dipersiapkan dengan beberapa ustadz dan guru. Nah, itu kebetulan waktu itu ada satu koneksitas dengan salah satu pondok pesantren, yang notabene pondok pesantren itu cukup besar, ya, bahkan sangat terkenal. Nah, dari situlah, dari sejak SMP kelas 2 sampai saya bertumbuh, lulus SMA, sampai umur 29 tahun, saya ada di dalam kungkungan sebuah doktrin dalam ajaran keislaman saya, dan bahkan saya sempat masuk dalam kehidupan doktrin yang sangat fanatis dan bahkan sangat radikal. Nah, kenapa? Karena di dalam kelompok kajian waktu itu yang saya ikuti adalah punya visi dan misi, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Nah, dengan berjalannya waktu, saya terus dididik di situ, saya terus belajar di situ, sampai akhirnya dalam kehidupan saya sebagai orang Muslim, kehidupan sosial saya sangat kurang baik. Kenapa? Karena di tengah-tengah kehidupan saya waktu itu pun, waktu masih kecil itu Bu, SMP SMA itu, di satu kelurahan di mana saya tinggal itu ada satu keluarga yang Nasrani mengadakan acara Natal,
itu menjadi satu sasaran untuk kita hentikan acara-acara seperti itu. Dan bahkan saya sangat benci sekali dengan kekristenan. Seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya terus memperkembangkan kapasitas saya. Saya terus belajar sampai dipersiapkan begitu rupa bahwa di dalam Muslim, salah satu organisasi yang kami ikuti, yang tadi saya katakan ingin mendirikan negara Islam, bahwa Islam itu akan bisa dilakukan secara kafah dan secara sempurna itu ketika Islam itu melingkupi secara totalitas baik empat syarat yang harus dipenuhi itu adalah baru Islam bisa dikatakan kafah dan bisa dilakukan secara sempurna. Nah, salah satu syarat dari keempat itu adalah yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan, yaitu untuk mendirikan negara Islam. Nah, kenapa? Karena umat Muslim di Indonesia sudah mayoritas. Umat pimpinan sudah dipersiapkan begitu rupa dan sangat rapi. Undang-undang sudah ada, yaitu Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah daerah atau wilayah yang disebut dengan Daulah Islamiyah itu yang akan dipersiapkan untuk menjadi negara Islam Indonesia. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat benci sekali dengan orang yang tidak sepaham dengan saya, terlebih notabene adalah Nasrani. Saya sangat benci sekali. Bahkan dalam perjalanan hidup saya, ketika saya melihat orang-orang Nasrani itu adalah menjadi satu ejekan bagi saya, dan bahkan Yesus Kristus itu pun juga menjadi sebuah ejekan bagi saya, bukan Yesus Kristus tapi Yesus Spiritus. Nah, itu yang kami lakukan dalam kehidupan waktu-waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya terus belajar, saya terus menggali. Saya adalah orang yang tidak suka atau tidak mudah menerima saja. Setelah saya mulai bisa berpikir lebih maju, saya terus belajar, terus menggali. Sampai akhirnya saya menerima satu konsep kebenaran bahwa sampai menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mau cukup waktu yang sangat panjang. Ya. Kalau di kesaksian yang lalu saya katakan bahwa saya sudah memasuki dari berbagai kelompok organisasi Islam waktu itu, dan saya sampai yang terakhir itu adalah masuk kelompok Islam Syiah. Sekalipun waktu itu saya sempat dikatakan sesat oleh kelompok saya sebelumnya, saya menemukan Islam Syiah itu, tapi justru dengan Islam Syiah itu yang membawa saya untuk akhirnya percaya kepada Isa Al-Masih. Dan dalam satu kelompok ajaran Islam Syiah itu memiliki sebuah visi misi, ya, yaitu boleh menikah dengan orang yang beda keyakinan, tetapi dengan sebuah misi. Nah, dengan berjalannya waktu, saya menjalankan sebuah misi itu, dan saya melakukan apa yang diizinkan oleh kelompok organisasi saya itu, bahkan terus akhirnya saya menikahi seorang wanita, gadis yang Nasrani, dan akhirnya menjadi istri saya, dan dia juga menjadi Islam yang taat. Sampai akhirnya dia juga tinggal bersama dengan saya, tinggal di satu tempat ibadah, di tempat di mana masjid saya dipercaya untuk menjadi imam, dan juga saya dipercaya untuk mengelola untuk kemajuan dari masjid di mana waktu itu saya tinggal bersama istri saya. Nah, setelah itu terus saya belajar dan menggali terus, akhirnya saya menemukan Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru muncul yang namanya banyak tantangan. Ya, ketika saya memproklamirkan diri percaya bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dibenci oleh keluarga saya. Saya juga dibenci oleh masyarakat di mana saya tinggal. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Yesus
yang bisa mengubahkan kehidupan setiap orang percaya kepadanya, yang bisa mengubah kehidupan setiap umat manusia yang percaya kepadanya, akhirnya perlahan-lahan dari keluarga saya yang tadinya mau membunuh saya, dari keluarga saya yang membenci saya, akhirnya satu persatu mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan setelah itu kakak saya yang nomor 5, saya karena tujuh bersaudara, kakak saya yang menerima Isa Al-Masih juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kakak saya dulu yang menganiaya saya, bahkan mau membunuh saya, dan bahkan juga mau memastikan untuk pertobatan istri saya supaya diterima di dalam keluarga saya sebagai keluarga yang Muslim, benar-benar Muslim, mau dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Tetapi kembali lagi oleh anugerah Tuhan, Yesus itulah yang mengubahkan kehidupan seseorang. Akhirnya kakak saya dan saya setelah menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepakat untuk bersatu mau membangun kembali ke satu desa asal saya, karena di tempat waktu itu saya tinggal di masjid yang saya menjadi imam itu kurang mendukung, saya pindah ke desa asal usul tempat kelahiran saya membangun, coba untuk mencoba untuk mengawali sebuah perintisan dengan konsep yang baru untuk mengenalkan Yesus Isa Al-Masih yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia. Tetapi justru yang terjadi, saya dan anggota keluarga besar saya dimusuhi oleh satu masyarakat, bahkan satu kampung, ya, satu desa, karena kami sempat didemo oleh masyarakat di satu desa, satu kelurahan. Bahkan tokoh-tokoh, ustadz-ustadz satu kampung itu ikut demo ke rumah saya tinggal bersama kakak saya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, waktu itu dihadiri juga, disaksikan oleh salah satu kaur, kepala kaur desa atau kadus begitu. Dia memberikan solusi untuk memberikan pencerahan, melerai bahwa semua agama itu dilindungi oleh negara, semua agama itu bebas diikuti, dan tapi waktu itu kelompok-kelompok ustadz dan kelompok-kelompok Muslim itu memberikan satu ancaman, ya, jika sampai ada lagi satu anggota keluarga atau masyarakat di tempat ini yang percaya Yesus, satu anggota keluarga besar saya akan diusir oleh kesepakatan satu desa atau satu kelurahan itu. Tetapi kembali lagi, itulah satu perubahan ketika setiap umat manusia yang percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus dan hidupnya itu berubah, akhirnya bisa merubah dari yang tadinya orang-orang membenci pun, ketika itu adalah kasih. Ketika kami dibenci kepada mereka, kami tetap mengasihi mereka. Ketika mereka membenci keluarga kami tetap mencoba untuk membalas kasih, tidak pernah membalas kebencian. Nah, dari situlah terus akhirnya kami dipersiapkan juga untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan, atau dengan kata lain, saya terus belajar, saya semakin menggali apa sih di pengajaran di dalam kekristenan itu. Nah, akhirnya saya ada kesempatan untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan sekolah tinggi teologi di Jawa Tengah. Kami belajar selama 4 tahun, dan kami selama 4 tahun itulah kami menggeluti dan kami belajar. Ternyata setelah kebenaran Yesus Kristus yang kami pelajari di dalam, selama saya belajar selama 4 tahun itu, sangat-sangat kaya dan sangat-sangat luar biasa sekali. Yesus itu betul-betul
kehidupan setiap umat manusia yang kondisi apapun. Ya, ketika umat manusia sejelek apapun, sebejat apapun, sefanatis apapun, ketika dia percaya kepada Yesus, dia berubah. Karena apa yang dia sembah, itulah yang akan mengubah kehidupan pribadi seseorang. Seseorang menyembah kepada Tuhan, dan ketika dia menyembah kepada Tuhan yang benar, ketika dia menyembah Tuhan Yesus, dan ketika dia menyembah Tuhan yang punya pengasih dan penyayang, welas asih, itulah yang juga akan perlahan-lahan mengubah kehidupan bagi penyembah itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa bagi setiap umat manusia, apa yang kamu sembah, itulah yang akan mengubah hidupmu, itu yang akan mengubah pikiranmu, itu juga yang akan mengubah perilakumu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, yang dahulu saya adalah orang pembenci kekristenan, orang yang membenci kelompok-kelompok di luar Muslim kelompok saya, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, setelah saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya berubah. Yang dulu saya tidak pernah bersahabat dengan orang Nasrani, saya bisa kenal banyak teman sahabat orang Nasrani. Yang dulu saya tidak pernah bersahabat dengan orang-orang etnis, mohon maaf, orang etnis Tionghoa, saya bersyukur hidup saya bisa bersahabat, bisa bergaul, bermitra dengan mereka dengan baik. Dulu yang saya tidak pernah berani berkumpul dengan orang-orang jahat, termasuk peminum, pemabuk, pelacur, itu dulu menjadi satu sasaran saya untuk kita hancurkan, untuk kita sweeping. Tetapi setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat mengasihi mereka. Ada satu kesaksian dalam perjalanan saya, setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan mengubahkan hidup saya. Waktu itu saya perjalanan untuk ke satu tempat ibadah gereja begitu untuk doa pagi jam 4:30. Lah, jam 4:30 itu kebetulan gereja itu tempat dekat mangkal para BTS itu. Lah, tiba-tiba pas saya berhenti di depan pintu gerbang, tinggal menunggu pintu dibukakan, kami diampiri oleh seorang gadis atau seorang wanita pelacur itu mendekati saya, Mas, bilang untuk pagi-pagi anget-anget. Dia bukakan bajunya, dan saya justru katakan, sampai kapan Mbak melakukan hal seperti ini? Apa yang melatari Mbak melakukan hal seperti ini? Dia menangis, saudara. Dia menangis. Terus saya berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda tidak akan selamanya akan mengalami hal seperti ini. Nah, saat itu juga perempuan yang tadinya menggoda saya, dia berubah menjadi menangis oleh karena mendengar kasih Yesus yang saya ceritakan kepada mereka, kepada dia. Akhirnya terjadi juga satu perubahan. Itu kalau yang dulu orang-orang seperti itu adalah menjadi satu sasaran saya untuk saya hancurkan, untuk saya musuhi. Tetapi setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya diubahkan, saya bisa mengasihi kepada semua orang. Ya, memang dalam perjalanan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pasti ada tantangannya. Ya, itu pasti. Kenapa? Karena kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti berubah dalam hidupnya. Bukan berubah menjadi tidak baik, pasti berubah menjadi lebih baik. Nah, itu akhirnya dimusuhi oleh keluarga, dimusuhi oleh teman komunitas, dimusuhi juga oleh
warga kampung dan sekitarnya. Karena apa? Ikut Yesus itu adalah sesuatu hal yang naif bagi masyarakat yang notabene di tengah-tengah mayoritas. Tetapi bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, bersyukur oleh karena anugerah Yesus, itulah yang senantiasa memberi satu kekuatan. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami percayai, itu yang menjadi satu sumber kekuatan dalam hidupku. Kalau dulu saya juga sudah tidak ada lagi rasa takut, mau istilahnya apapun yang kami hadapi dalam situasi kondisi kehidupan, karena saya berpegang teguh pada prinsip dalam kelompok saya waktu itu yang berjuang sungguh-sungguh untuk mau memperjuangkan negara Islam Indonesia itu, tidak ada yang saya takuti. Tidak ada yang saya takuti. Apalagi sekarang setelah kita di dalam Tuhan Yesus. Saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya terus bersaksi, saya terus menceritakan kasih Tuhan yang saya alami, dan itu juga yang terus saya ceritakan kepada setiap orang, teman-teman saya, yang sekalipun mereka membenci, terus saya datangi, terus saya jalin hubungan komunikasi yang baik. Saya mencoba pelan-pelan untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Yesus itu adalah untuk seluruh umat manusia. Apapun agamanya butuh Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah jalan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Dengan kata lain, seluruh umat manusia di muka bumi, apapun agamanya, itu butuh pribadi Yesus yang bisa menghantarkan setiap umat manusia untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya setelah mengikut Yesus, saya dibenci oleh keluarga, saya dibenci oleh masyarakat dan sekitarnya, saya dibenci oleh komunitas saya dijauhi semuanya. Tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami. Kami terus juga mendapatkan satu mujizat-mujizat Tuhan untuk memelihara satu kehidupan dalam perjalanan saya. Waktu itu terjadi di antara tahun 2001, ini satu mujizat yang saya belum menyatakan diri, memproklamirkan diri untuk iman saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya masih menguji Bapak Ibu Saudara. Waktu itu untuk kelahiran anak saya yang kedua tahun 2001 itu bulan April. Waktu itu anak saya yang kedua lahir di bulan April dan dalam usia kandungan yang baru 6 bulan lebih 3 hari. Dan pas kondisi waktu itu keuangan dan perekonomian sangat pas-pasan. Sampai istri saya melahirkan di rumah sakit, ditangani dokter spesialis anak, sampai akhirnya melahir dan harus di inkubator selama kurang lebih 10-15 hari seperti itu. Istri saya sudah pulang, anak saya masih tetap ada di rumah sakit. Nah, biaya yang sangat mahal waktu itu, ya saya perkirakan, saya pikir, tapi pas waktu giliran saya ke kasir untuk hitung-hitungan untuk istri saya mau pulang, saya mulai berdoa kepada Isa Al-Masih yang punya mujizat, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup menolong dalam kehidupan saya. Waktu itu pun juga saya dalam proses tarik ulur untuk menerima Yesus atau tetap saya mempertahankan keyakinan saya yang lama. Akhirnya saya dengan istri sepakat, oke, kita berdoa di dalam nama Isa Al-Masih atau berdoa di dalam nama Yesus, biar yang terjadi ini adalah mujizat Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Waktu itu 4-5 hari istri saya dirawat di rumah sakit. Waktu itu juga di rumah sakit di kota Solo, di kota saya tinggal, termasuk rumah sakit yang cukup terkenal, dan dirawat di kelas 1 selama 5 hari itu. Saya tanya sebelah kamar, kebetulan sama-sama menunggu itu, dia 5 hari, waktu itu tahun 2001 dia habis 2,5 juta. Nah, pas waktu saya hitung-hitungan, ketika saya untuk ke kasir itu,
saya waktu itu hanya datang ke kasir, saya mau istilahnya mau minta hitung-hitungan dan nanti kekurangannya akan saya cicil atau akan saya bayar berikutnya. Yang penting istri pulang dulu. Jadi keuangan yang ada saat itu saya serahkan kepada kasir. Tetapi oleh karena mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, itu sungguh di luar dugaan saya. Yang waktu itu kami hanya bawa uang kurang lebih sekitar 550, tapi ketika saya menghadap kasir, istri saya setelah melahirkan dirawat di rumah sakit 5 hari itu, pulang hanya dengan biaya kurang lebih sekitar 475.000 waktu itu. Dan saya sempat kaget, saya tanya kepada kasir, Mbak tolong dicek lagi, diulang lagi, benar apa enggak biaya rumah sakit anak saya. Nah, benar Pak, sampai saya bertanya 3 kali. Terus benar Pak, ini benar. Nah, saya pikir karena masih di inkubator, masih dirawat di situ kurang lebih 15 hari itu, mungkin nanti beban-beban yang lain biaya dibebankan pas nanti anak saya pulang atau ketika anak saya ambil keluar dari rumah sakit. Tapi ternyata setelah 10 hari berikutnya saya datang ke rumah sakit lagi. Setelah waktunya pulang, saya koordinasi dengan bagian keuangan, administrasi, saya selesaikan, saya tanya berapa keuangan yang harus saya persiapkan. Ketika saya sebelum menghadap ke kasir, ke administrasi di rumah sakit itu, saya ulang lagi untuk berdoa, ya, untuk berdoa di dalam nama Isa Al-Masih atau di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersekutu dengan istri saya minta mujizat Tuhan, biar ini terjadi, karena Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada, Tuhan sanggup juga melakukan mujizat, Tuhan sanggup juga menyediakan bagi setiap apapun yang dibutuhkan oleh orang yang percaya kepadanya. Nah, saat itu saya berdoa dengan istri saya, sepakat untuk minta mujizat Tuhan dinyatakan, dan di dalam nama Isa Al-Masih atau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan saya untuk saya membawa anak saya pulang dari rumah sakit. Dan ketika saya minta hitung-hitungan dengan rumah sakit itu, saya cuma bayar waktu itu total yang tidak jauh beda dengan ketika saya pulang membawa istri saya. Yaitu kami pulang, di rumah sakit itu hanya membayar kisaran juga 480-an sekian. Nah, itu satu anugerah Tuhan. Dirawat di rumah sakit cukup terkenal di salah satu kota saya tinggal, bahkan termasuk rumah sakit nomor 1 waktu itu. Terus dalam waktu 15 hari, ya. Dan kalau bukan anugerah Tuhan, mustahil. Dan anak saya sekarang bertumbuh besar dan sekarang sudah kuliah semester 5. Sehat oleh karena mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan keluarga saya, terlebih juga untuk anak saya pribadi ini. Oleh karena kelahiran yang prematur, oleh karena kelahiran yang di luar normal, tetapi Tuhan Yesus pun memberikan mujizat yang luar biasa. Sehingga anak saya sampai hari ini bertumbuh dewasa dengan keimanan kerohanian yang cukup mantap dan dewasa, dan juga menjadi saksi dan juga melayani untuk rekan-rekan yang lain, dan juga melayani untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Saya didik dan saya persiapkan untuk menjadi alat-alat kemuliaannya Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan saya. Begitu juga dalam perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup saya setelah saya mengenal Yesus Kristus dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, hidup saya bisa menjadi lebih tenang. Hidup saya bisa menjadi lebih damai. Hidup saya sudah tidak ada lagi permusuhan dengan siapapun. Hidup saya bisa menjadi damai, dan oleh karena Yesus itu adalah pembawa damai. Dan saya terus berupaya
saya terus mengembangkan kapasitas diri saya semakin lebih lagi untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Dan dimanapun saya berada, sedapat mungkin saya terus belajar untuk membawa perubahan. Bagi orang-orang yang fanatis, bagi orang-orang yang membenci kekristenan, bagi orang-orang yang memusuhi orang Kristen, saya dekati, saya mencoba untuk berdialog, saya mencoba untuk berdiskusi, untuk sebuah pemahaman-pemahaman yang baik, supaya generasi-generasi yang berikutnya ini tidak terus berlarut-larut dan juga tidak terus tinggal di dalam doktrin-doktrin yang mengarah kepada satu mengarah pada satu penyesatan atau bahkan mengarah kepada satu pembelokan, bahkan sampai anarkis atau bahkan menjadi makar. Itu yang terus saya mencoba untuk memberi pemahaman kepada saudara-saudara dan generasi-generasi saat ini. Ya, saya bersyukur oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, saya juga memberikan satu kadang-kadang pemaparan materi-materi untuk anak-anak muda supaya bagaimana mereka hidup bisa berguna kepada sesama, untuk hidup tidak intoleran, untuk hidup tidak memusuhi kepada kelompok yang lain. Saya mulai memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak-anak untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan setiap umat manusia itu. Karena Tuhan tidak pernah punya rasa kebencian kepada setiap umat manusia. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan damai. Tuhan itu selalu memberikan kasih kepada setiap umat manusia. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang juga yang belum memahami tentang kasih Tuhan, atau bahkan banyak sebagian orang-orang yang belum mengenal dan mengerti siapa itu Tuhan dan bagaimana itu Tuhan. Ya, mungkin sedikit kami juga bercerita tentang pemahaman Tuhan waktu sebelum saya percaya Yesus. Sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu bagi saya, pemahaman saya dan doktrin yang terus dikumandangkan, yang terus disuarakan, yang terus didengungkan bagi kami waktu itu, ya, bahwa Tuhan itu seakan-akan Tuhan yang kejam, seperti itu. Nah, dan konsep Tuhan tidak pernah dibahas begitu detail dan begitu rupa. Pokoknya ya kamu taat kepada Tuhan, pokoknya kamu bertakwa kepada Tuhan, pokoknya kamu melakukan segala perintah Tuhan. Nah, termasuk tadi yang di awal saya katakan, salah satunya itu adalah untuk berjuang untuk itu adalah salah satu juga perintah Tuhan. Nah, ketika ada diskusi, ketika ada ruang pertanyaan yang dibuka, ketika ada pertanyaan tentang Tuhan, para ustadz dan guru yang mendidik saya, para ustadz yang dipercaya untuk memberikan pengajaran itu, dia katakan Tuhan tidak perlu ditanyakan, Tuhan itu hanya dekat di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, tetapi tidak pernah dibahas begitu detail dan begitu panjang lebar. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, setelah saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan Tuhan itu sangat bisa dipahami. Ya. Kenapa Tuhan sangat bisa dipahami? Karena Tuhan sendiri yang menyatakan diri untuk lebih mudah dipahami oleh setiap umat manusia. Tapi ternyata kadang-kadang banyak di antara umat-umat ini tidak memahami Tuhan itu dengan detail, dengan benar, tapi hanya mengikuti sebuah doktrin yang diberikan oleh oknum-oknum ustadz dan oknum-oknum pengajar. Nah, itu yang kadang-kadang membawa satu perselisihan dan membawa satu perbedaan. Tetapi setelah saya memahami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata Tuhan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan bahkan Tuhan itu dengan rela hati, dengan kerelaannya untuk
menyatakan diri supaya setiap umat manusia yang sulit untuk memahami tentang Tuhan jadi mudah untuk memahami Tuhan. Itu yang akhirnya saya sampai hari ini ketika saya berhubungan dengan Tuhan itu sangat erat dan sangat dekat sekali. Sehingga di dalam kekristenan, di dalam Injil, Tuhan mengatakan ketika engkau berdoa, mengajarkan dalam hal berdoa, yaitu adalah berdoalah dengan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini memberikan satu ajakan apa? Tuhan itu ingin setiap umat manusia untuk kembali berhubungan kepada Tuhan. Itu bukan Tuhan yang sangat jauh, enggak, tetapi Tuhan itu Tuhan yang sangat dekat, Tuhan pribadi yang sangat dekat. Tuhan pribadi ingin menjadikan setiap orang, setiap umat manusia itu menjadi bagian dari keluarga. Nah, itu yang mengubahkan hidup saya. Saya yang dulu adalah orang yang membenci kekristenan, saya yang dulu adalah membenci orang etnis Tionghoa, saya dulu yang membenci orang kelompok di luar saya, tapi setelah saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya berubah dengan siapapun. Hari-hari ini saya bisa bersahabat dengan baik. Hari ini saya bisa membawa kasih karena kasih yang dari Tuhan. Saya dicaci, saya dimaki, saya tidak membalas cacian, saya tidak membalas permusuhan, tetapi saya membalas dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah terus berjalannya dengan waktu kami mengikuti dan menjalani kehidupan iman saya bersama Yesus, mujizat demi mujizat itu saya rasakan, persoalan demi persoalan itu pun juga kami rasakan dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kita bisa catat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, setiap ada persoalan yang besar, setiap ada persoalan yang kita hadapi, di balik itulah Tuhan nyatakan mujizatnya. Bapak Ibu, saya pernah ada di pelayanan, masuk dalam satu pelayanan di satu kecamatan yang waktu itu belum ada orang Nasrani, belum ada orang Kristen, ya. Dan di situ baru ada satu keluarga yang menjadi satu pijakan bagi kami. Saya bisa membangun jemaat Tuhan di tempat itu. Tantangannya besar, tantangannya banyak, saudara. Kami sempat diusir ketika kami kontrak di satu rumah, di satu kecamatan itu. Kami diusir, kami satu keluarga mau diusir. Kami satu keluarga didomyo, ya, dimusuhi. Nah, ketika anak-anak saya keluar dari rumah, pergi ke warung, beli sesuatu menjadi yang kebutuhan kami sehari-hari, anak saya yang pergi, ketika keluar dari rumah, dibuntuti anak-anak kecil seusianya. Dia dikatakan, hei Kristen kafir, hei Kristen murtad, Kristen masuk neraka, Kristen pergi dari tanah di mana kamu tinggal. Saya digitukan, saudara. Anak-anak saya dibegitukan. Tapi itu yang terus kami alami. Tetapi oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, yang tadinya saya mengontrak di tempat itu, akhirnya saya bisa beli tempat di mana saya tinggal. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mustahil. Ya, kalau bukan pertolongan dari Tuhan, mustahil. Dan begitu juga kok di tempat itu juga ada orang yang boleh kami beli tanahnya. Itu juga karena anugerah Tuhan. Nah, terus hidup bersama Tuhan, Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Sampai hari ini, saya hidup bersama Tuhan. Dan saya terus menjalankan tugas pekerjaan, misi saya bersama Tuhan. Saya mulai tinggalkan tempat yang tadi saya sebutkan. Saya mulai pindah ke tempat kecamatan yang berbeda. Saya pindah ke kota yang berbeda. Terus menjalankan misi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa untuk
diselamatkan dan dikenalkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan dan anugerah Tuhan, sampai hari ini kami terus melayani orang-orang yang tadinya tidak paham tentang Kristus, yang tadinya tidak paham tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sampai hari ini terus satu persatu ada orang yang diselamatkan. Satu persatu, satu keluarga yang mulai percaya kepada Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mencoba untuk memberikan satu pemaparan. Isa Al-Masih menurut Quran seperti ini, Yesus Kristus menurut Injil seperti ini, dan bagaimana setiap kita, apapun agamanya, untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang notabene bahwa Yesus Kristus datang ke bumi tidak membawa agama. Yesus Kristus datang ke bumi adalah menjadi Juru Selamat dunia. Yesus Kristus datang ke bumi adalah untuk menjadi Juru Selamat umat manusia, apapun agamanya. Dan juga sesuai dengan firman Tuhan di dalam Filipi 2, dikatakan, sampai setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lutut siapapun orang itu, lidah siapapun orang itu, apapun agamanya mereka, dia harus bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus, di kaki Isa Al-Masih, karena dialah satu-satunya jalan untuk menuju kepada Tuhan Sang Pribadi yang saat ini berada. Yang dengan kata lain, karena Yesus berada di surga, setiap umat manusia yang percaya kepadanya nanti sudah dijanjikan dengan kepastian untuk masuk di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Dan itulah yang dirindukan setiap umat manusia apapun agamanya, yaitu untuk hidup masuk di dalam kekekalan, masuk hidup yang disebut dengan surga yang dijanjikan bagi Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Doa kami, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.